Selamat malam Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah di minggu ini. Ini yang kedua kita bersama-sama, minggu kedua bersama-sama kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Mari sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk minggu ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu bersama keluarga kami masing-masing di rumah kami. Kami mau belajar akan firman-Mu, berbicara atas kami siap mendengarkan. Kiranya melalui firman Tuhan, kami Tuhan kuatkan, diberkati. Kami benar merasakan kebangkitan Kristus dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami benar mengucap syukur. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bersama-sama buka Alkitab kita. Minggu ini kita hendak belajar melanjutkan pembacaan kita Lukas pasal 24 ayat 36 hingga ayat yang ke-49. Namun minggu ini kita akan belajar sampai ayat 43 terlebih dahulu. Saudara, mari kita menyimak di Alkitab kita masing-masing. Monggo Bapak Ibu Saudara bisa buka Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Lukas 24 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada
mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih mengingat renungan di minggu yang lalu, bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya, Kleopas dan temannya. Dan setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Kleopas dan temannya, dengan bergegas Kleopas dan temannya kembali ke Yerusalem. Dan apa yang dia lakukan? Menceritakan apa yang mereka rasakan, mereka alami, mereka lihat sendiri, bahwa Yesus bangkit. Nah, saat mereka kembali di Yerusalem bertemu dengan para murid-muridnya, perhatikan di dalam ayat yang ke-36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, ayat ini dimulai bahwa sebagian murid menyaksikan penampakan Tuhan Yesus. Sebagian murid merasakan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Namun ternyata sebagian belum bisa melihat, belum bisa merasakan bahwa Yesus telah bangkit. Sehingga percakapan mereka pasti juga mengandung perdebatan-perdebatan. Percakapan mereka yang melihat, mereka menceritakan bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus, bagaimana penampakan Tuhan Yesus. Namun sebagian yang merasa, wah, mungkin belum bisa percaya, belum bisa menerima apa yang teman-teman mereka ceritakan. Sehingga ada percakapan di situ. Bahkan saya bisa katakan seperti perdebatan di antara mereka. Namun perhatikan apa yang terjadi. Yesus tiba-tiba berdiri tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara, kita mau melihat beberapa hal tentang perkataan Tuhan Yesus di sini. Perkataan Tuhan Yesus yang pertama saat bertemu dengan para muridnya, menampakkan diri kepada para semua muridnya. Hal yang pertama yang dikatakan, damai sejahtera bagi kamu. Menurut saya perkataan ini merupakan perkataan yang sangat luar biasa bagi para murid-muridnya saat itu. Mengapa sebabnya? Beberapa murid masih mengalami keraguan. Beberapa murid masih mengalami kebimbangan. Beberapa murid masih mengalami kekecewaan yang sangat berat karena di sisi lain mereka belum bisa membuktikan Tuhan Yesus bangkit. Namun ada teman-temannya yang sudah menceritakan bagaimana mereka sudah merasakan, melihat sendiri bahwa Yesus bangkit. Ada kebingungan, ada kekecewaan yang mereka miliki. Namun kalau kita melihat di sini, perkataan Tuhan Yesus yang pertama itu sangat menenteramkan para murid yang ada. Damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita bisa membayangkan Tuhan Yesus saat melayani di dunia bersama para murid-muridnya, menjelaskan banyak hal bagaimana kerajaan Allah itu akan dinyatakan. Bagaimana Yesus hadir untuk menyelamatkan orang-orang yang ada. Bahkan Tuhan Yesus sudah menyatakan bahwa Dia akan mengalami kematian dan Dia akan bangkit. Kita bisa melihat
beberapa murid di akhir-akhir hidup Tuhan Yesus, mereka lari, mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Bahkan kita bisa melihat bagaimana Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Sudah semestinya bisa saja terjadi kalau sebagai seorang guru yang dikhianati oleh muridnya, seorang guru yang ditinggalkan oleh muridnya saat guru itu mengalami kesusahan, kesedihan. Kalau ketemu kembali pasti, wah, guru itu bisa saja menyalahkan muridnya, marah-marah kepada muridnya. Guru itu bisa saja berkata-kata yang tidak baik kepada muridnya. Namun ini yang terjadi. Tuhan Yesus tidak melakukan hal yang demikian. Tuhan Yesus adalah Allah sendiri yang telah menyelesaikan karyanya di dunia ini. Sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan. Menenteramkan, membuat damai. Dia tidak mau membalas bagaimana pengkhianatan Petrus. Bagaimana para murid-murid yang lain meninggalkan Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus harus ditangkap oleh orang-orang Romawi, ditangkap oleh para ahli Taurat, orang-orang Yahudi yang saat itu membunuh mereka, membunuh Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus saat hadir dengan para muridnya, bertemu langsung dengan para muridnya, langsung berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ucapan berkat, ucapan yang menenteramkan, ucapan yang membangun. Ini perkataan Tuhan Yesus. Sehingga pelajaran yang baik yang perlu bisa kita ambil dari kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan ketentraman, kedamaian. Tuhan Yesus tidak membalas pengkhianatan Petrus. Tuhan Yesus tidak marah dengan para murid yang meninggalkan saat Tuhan Yesus harus mengalami kesusahan. Namun Tuhan hadir. Tuhan berikan kedamaian, ketentraman bagi para murid. Kehadiran Tuhan Yesus membawa damai. Ini yang perlu saya dan Bapak Ibu Saudara juga teladan dalam hidup ini. Kebangkitan dan penampakan Tuhan Yesus mengajarkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus hadir pasti menyatakan kedamaian, menyatakan kesejahteraan. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kehadiran kita di mana kita berada harus membawa kedamaian, harus membawa kesejahteraan. Ya mungkin saja teman kita, saudara kita, bisa jadi tetangga kita mengecewakan saya dan Bapak Ibu Saudara, membuat kita merasakan bingung, membuat kita merasakan susah, mungkin mengkhianati saya dan Bapak Ibu Saudara. Namun pelajaran Tuhan Yesus, Tuhan tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan marah, tapi perkataan yang Tuhan Yesus ucapkan membawa damai, membawa kesejahteraan. Mari kita belajar. Saat kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dan penampakan Tuhan Yesus, biarlah kita juga bisa membawa damai, membawa kesejahteraan dimanapun kita berada. Mungkin saja dengan teman-teman kita yang pernah mengecewakan kita, mari kita tetap membawa kedamaian bagi mereka, menyatakan kasih kepada mereka meskipun bisa saja kita merasakan kecewa, namun biarlah kehadiran kita tetap membawa damai bagi orang-orang sekitar kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu sudah perhatikan di dalam ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-39. Demikian, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah,
karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Selain Tuhan Yesus hadir membawa kedamaian bagi para murid-murid yang ada, Tuhan Yesus juga hadir membawa satu keyakinan, kepercayaan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Yesus mau menampakkan diri kepada para murid. Memang sebagian orang Yahudi tidak percayakan kebangkitan, tidak menerima kebangkitan. Khususnya orang-orang Saduki, dia merasa tidak akan mungkin ada orang yang bangkit. Namun saat Tuhan Yesus bangkit, mau menunjukkan bahwa kuasa Allah mengalahkan kematian. Bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu berbeda dengan roh-roh jahat yang sepertinya mereka juga hidup kembali namun berbentuk hantu. Karena Bapak Ibu Saudara lihat di sini, mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu. Saudara, Tuhan Yesus mau memberikan keyakinan pada para murid bahwa yang di hadapan mereka bukan hantu. Di hadapan mereka bukan sosok orang yang kalah dengan kematian, sehingga saat mereka menampakkan Yesus menampakkan diri bukan dalam wujud hantu. Namun Tuhan Yesus benar-benar bangkit, menunjukkan tubuh yang baru. Menunjukkan bahwa Yesus telah mengalahkan kematian, memberikan keyakinan bagi para murid yang ada bahwa dengan mempercayai Tuhan Yesus, setiap orang percaya tidak dikalahkan oleh kematian. Memang setiap orang harus mengalami kematian secara jasmani, namun roh yang telah Tuhan bangkitkan itu, Tuhan hidupkan kembali itu, nantinya juga akan dibangkitkan oleh Kristus. Saudara, hingga Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Sehingga ini kalau kita melihat di dalam ayat yang di atas tadi, ada percakapan, ada perdebatan. Ada sebagian masih ragu, ada sebagian masih merasakan bahwa mereka belum bisa mempercayai kebangkitan Tuhan Yesus. Namun Tuhan memberikan keyakinan bagi mereka bahwa Yesus benar-benar bangkit. Yesus mau menampakkan diri kepada para murid yang ada. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu-minggu ini kita diajar oleh Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Keyakinan kita, kepercayaan kita akan terus diuji oleh Tuhan Yesus. Apakah kita benar-benar mau mempercayakan hidup kita akan kebangkitan Kristus? Kalau Yesus sudah mengalahkan kematian, Yesus mau bangkit, saya yakin Tuhan Yesus juga mampu mengalahkan setiap pergumulan, permasalahan yang kita hadapi. Jangan dikalahkan dengan situasi kondisi yang ada, namun belajar tetap meyakini tentang kebangkitan Kristus. Yesus benar-benar bangkit. Yesus benar-benar mau menyatakan kuasanya dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Saudara, ini hal yang ketiga, memberikan keyakinan. Saya memberikan damai, memberikan keyakinan. Namun perhatikan di dalam ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-43. Menarik sekali di sini, Saudara. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Perhatikan ayat 41. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan padanya sepotong ikan goreng, dan ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Saudara, menarik sekali apa yang dilakukan Tuhan Yesus dengan tubuh kebangkitannya. Tubuh kebangkitan Tuhan Yesus ternyata berbeda dengan hantu. Tubuh kebangkitan Tuhan Yesus ternyata juga mau
menerima makanan, membutuhkan makanan. Sebenarnya apa yang mau dilakukan Tuhan Yesus, bahwa selain Tuhan Yesus mau memberikan kedamaian, Tuhan Yesus memberikan keyakinan, tapi Tuhan Yesus mau memperlihatkan bagaimana tubuh kemuliaan yang nantinya juga akan dialami, dirasakan, dimiliki oleh orang-orang percaya, saya dan Bapak Ibu Saudara. Saya yakin ini wujud tubuh kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus memiliki tubuh kemuliaan. Kalau Rasul Paulus katakan tubuh kemuliaan, tubuh baru yang tidak ada darah dan dagingnya, namun juga ternyata di sini bisa menerima makanan. Ini tubuh kemuliaan yang Tuhan Yesus memperlihatkan bagi mereka. Karena apa? Mereka masih merasa heran, mereka masih merasa karena kegirangannya belum percaya sepenuhnya. Sehingga Tuhan harus memang menunjukkan benar-benar ini tubuh kemuliaan yang sudah tidak dikuasai lagi oleh penderitaan dunia, yang sudah tidak lagi dikuasai oleh segala sakit penyakit dunia. Namun tubuh kemuliaan itu mengalahkan segalanya. Karena itu tubuh yang nanti akan dirasakan oleh orang percaya saat menghadap kehadirat tata Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang hal ketiga ini, kebangkitan dan penampakan Tuhan Yesus sebenarnya mau menunjukkan bahwa setiap orang percaya nantinya akan diberi tubuh kemuliaan oleh Kristus. Saya dan Bapak Ibu Saudara, saat kita megang iman percaya kita sampai akhir hidup kita, pada saatnya seperti Paulus katakan pada jemaat Tesalonika, bahwa pada saatnya nanti sangkakala dibunyikan dan setiap orang yang mengalami kematian akan mengalami kebangkitan. Orang-orang yang mati terlebih dahulu akan mengalami kebangkitan. Dan orang-orang yang mengalami kebangkitan itu, orang-orang yang mati terlebih dahulu, orang-orang yang hidup tidak akan mendahului orang yang sudah mengalami kematian. Ini yang Tuhan katakan bagi kita. Oleh sebab itu, saya yakin tubuh kebangkitan itu juga akan saya dan Bapak Ibu Saudara miliki dalam hidup ini. Tubuh kebangkitan itu akan saya dan Bapak Ibu Saudara berikan oleh Tuhan. Seperti Tuhan Yesus telah memiliki tubuh kebangkitan, saya yakin ini merupakan satu gambaran bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Yesus mengalahkan mati dan Tuhan Yesus memiliki tubuh kebangkitan. Saya yakin Tuhan juga akan memberikan tubuh kebangkitan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. 3 hal ini yang kita telah pelajari. Penampakan Tuhan Yesus. Hal yang pertama, Tuhan mau memberi damai dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua, memberikan satu keyakinan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Namun yang ketiga, Tuhan mau menunjukkan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan yang nanti juga akan saya dan Bapak Ibu Saudara rasakan dalam hidup ini. Kiranya melalui renungan firman Tuhan di malam hari ini mengingatkan kepada kita dan memberikan satu keyakinan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus benar-benar bangkit. Yesus mau menampakkan diri kepada para murid. Demikian juga saya yakin Tuhan Yesus juga mau menunjukkan kuasanya bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari rasakan kebangkitan dan penampakan Tuhan Yesus. Di minggu-minggu ini saya percaya secara pribadi Tuhan akan menyatakan kuasa bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Selama 40 hari ke depan, setelah kita memperingati Paskah kebangkitan Tuhan Yesus hingga nanti Tuhan Yesus naik ke surga. Mari Bapak Ibu, ambil waktu masing-masing untuk benar-benar merasakan bahwa Yesus hadir dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus mau hadir menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Kiranya Tuhan berkati kita dan biarlah minggu ini kita diberkati dalam ibadah di rumah kita masing-masing, dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Tuhan berkati saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan di malam hari ini. Mari kita berdoa.
Tuhan sungguh bersyukur kepadamu. Malam ini kami telah belajarkan firman-Mu. Yesus yang sudah bangkit mau menampakkan diri kepada para murid-muridnya, supaya damai sejahtera itu dirasakan kepada para murid. Supaya para murid boleh merasakan benar-benar keyakinan bahwa Yesus sudah bangkit dan mengalahkan maut. Namun juga Tuhan, Engkau mau menampakkan diri supaya menunjukkan tubuh kemuliaan di depan para murid-muridnya. Dan kami juga merasakan Tuhan, bahwa setiap kami yang percaya kepada Tuhan Yesus, biarlah kami membawa damai di tengah-tengah masyarakat kami. Kami benar-benar mau meyakini bahwa kuasa-Mu nyata atas hidup kami. Dan pengharapan kami nantinya, saat kami harus mengalami kematian, kami Tuhan akan bangkitkan dan Tuhan akan memberikan tubuh kemuliaan, tubuh yang baru, yang seperti Tuhan Yesus miliki saat Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini Engkau berkati seluruh jemaat-Mu. Biarlah kami benar-benar mau meyakini kami memiliki Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengalahkan kematian, bangkit dan memberikan tubuh kemuliaan bagi setiap kami semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berkati seluruh jemaat-Mu dalam setiap kehidupan dan rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum mengakhiri, beberapa hal akan saya sampaikan. Besok minggu itu minggu yang pertama, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi seperti beberapa waktu yang lalu, nanti mohon setiap jemaat bisa mengambil perjamuan kudus di gereja hari Minggu pertama. Jadi silakan mengambil dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Kemudian nanti jam 6 sore kita akan ibadah di rumah masing-masing dengan mengadakan perjamuan kudus. Saya juga beritahukan beberapa waktu lalu mendapatkan edaran dari Kemenak Kota Solo atau Surakarta bahwa kemungkinan karena kondisi situasi yang ada, ibadah di rumah nanti akan diperpanjang bulan Mei ini. Jadi sampai akhir Mei. Jadi kemarin sudah diberitahukan sampai tanggal 25 Mei. Jadi saya mohon Bapak Ibu tetap berdoa di keluarga masing-masing. Bersama keluarga kita tetap berdoa, khususnya untuk situasi keadaan yang kita alami supaya semua ini cepat berlalu dan kita nanti bisa beribadah bersama-sama di gereja. Jadi ya kemungkinan kita berdoa semoga tidak mundur lagi sehingga bulan Mei nanti situasi kondisi sudah berpulih kembali, sudah baik kembali dan kita bisa beribadah bersama-sama. Sedikit ini demikian dari apa yang saya sampaikan. Jadi minggu depan saya ulangi, minggu pertama mari Bapak Ibu juga mempersiapkan diri untuk mengadakan perjamuan kudus. Minggu ke depan ini tolong persiapkan masing-masing supaya minggu depan kita bisa mengadakan perjamuan kudus dengan keluarga kita masing-masing. Mari Bapak Ibu, kita sikap dalam doa, kita akan mengakhiri ibadah di malam ini dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh mengucap syukur kepada Tuhan, kami boleh merasakan kasih dan kuasa Kristus dalam hidup kami. Meskipun situasi keadaan yang sulit yang kami hadapi saat-saat ini, namun kami mempercayai bahwa kuasa Kristus melebihi dari pergumulan yang kami hadapi. Tuhan akan mengeluarkan kami dari masa situasi yang sulit ini, dan Tuhan akan memulihkan kondisi kami. Malam ini kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, kota kami Solo. Engkau memberkati Tuhan supaya Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami, daerah kami ini. Sehingga boleh menghadapi situasi ini dengan sungguh-sungguh berharap dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Setiap keputusan yang diambil seturut dengan kehendak Tuhan dan
membawa kedamaian. Tuhan pulihkan kondisi kami, baik bangsa Indonesia maupun kota kami Solo ini. Terlebih Tuhan berkati jemaat Tuhan yang ada di Mudian ini. Berkati Bapak Ibu Saudara saat ini yang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Kau berkati dalam usaha, pekerjaan, berkati dalam setiap masa depan anak-anak kami, sekolah mereka, rancangan-rancangan yang hendak dihadapi mereka. Tuhan, kami sungguh percaya Tuhan memiliki rancangan-rancangan yang terbaik. Seperti pujian tadi mengatakan, saat Engkau mengizinkan sesuatu yang terjadi, kami percaya bahwa Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang lebih baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami di malam ini dengan bawa berkat yang daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai dalam setiap kehidupan kita, langkah hidup kita. Setiap jemaat Tuhan yang saat ini beribadah dan berkumpul, mulai malam hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana